Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengembangan GIM. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah kondisional pada Unity. Terdapat 4 topik materi pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah persiapan proyek Unity. Yang kedua adalah inisialisasi dan konfigurasi objek GIM. Yang ketiga adalah kondisional. Dan yang keempat adalah tantangan mandiri. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu persiapan proyek Unity. Seperti biasa, kita akan menggunakan Unity sebagai game engine pada praktik kita. Oke, silakan teman-teman membuat project baru di Unity. Tipenya adalah template-nya 2 dimensi, lalu project name-nya adalah latihan 10. Untuk location-nya silakan ya, bebas saja teman-teman mau menempatkan di mana. Lalu nanti setelah proyeknya siap, nanti silakan teman-teman mengkonfigurasikan project dengan aspek rasio 16:9. Lalu di bagian atribut size, di bagian main camera, nah silakan di set dengan angka 9. Lalu untuk atribut background, nah nanti kita akan mencoba mengganti warna background ya. Jadi di atribut background yang di bagian main camera, silakan teman-teman rubah warnanya dengan kode warna 1C4587. Oke, lalu yang terakhir adalah silakan teman-teman membuat scene baru bernama text based game. Nah, nanti di pertemuan ini kita akan melakukan praktik untuk membuat text based game sederhana. Oke, pertama-tama kita akan membuat projectnya terlebih dahulu. Saya akan buat projectnya di Unity Hub. Project yang akan kita buat adalah project 2 dimensi. Lalu saya akan merename projectnya latihan 10. Oke, langsung kita buat projectnya dan kita tunggu sampai projectnya siap. Oke, setelah projectnya siap, aspek rasionya akan saya ganti 16:9 di sini ya. Oke, lalu selanjutnya saya akan membuat scene baru. Dari sini saja saya klik kanan, save scene as. Saya masukkan ke dalam folder scenes. Lalu scenes-nya bernama text based game. Oke, saya save. Lalu kita lakukan konfigurasi di main camera. Nah, di sini warnanya akan saya ganti sesuai dengan kode warna yang tadi. 1C4587. Oke, sudah sesuai. Lalu di bagian size di sini ya, saya akan ganti 9. Oke, sekarang saya sudah punya project seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat canvas ya di text based game ini. Saya klik kanan, atau di dalamnya sini juga bisa ya. Saya klik kanan di UI, lalu kita buat canvas. Oke, sekarang sudah ada canvas dan secara otomatis akan ada event system juga. Oke, saya akan melakukan konfigurasi dulu di bagian canvas ini. Di sininya saya ganti di bagian UI scale mode-nya saya ganti scale with screen size. Oke. Lalu kemudian saya akan menambahkan komponen di canvas yang sudah kita buat ini. Jadi saya klik dulu canvasnya. Saya klik kanan, lalu di sini saya tambahkan komponen yang pertama adalah image UI. Lalu di sini ada image. Oke, sekarang saya sudah punya komponen image. Sebenarnya kanvasnya kita double klik canvas ya di sini. Double klik canvas. Nah, ini adalah kanvas kita. Lalu di sini ada komponen image. Di sini saya kasih nama karena ini nanti akan saya jadikan background, saya namakan BG image. Seperti ini. Oke, lalu selanjutnya saya membutuhkan komponen teks ya. Di BG image ini sementara seperti ini dulu saja. Lalu di sini sekarang saya akan tambahkan komponen teks di canvas ya. Klik kanan UI, lalu di sini ada teks. Nah, di sini saya akan kasih nama T soal. Jadi nanti di sini adalah teks yang akan digunakan untuk menampilkan soal. Nah, di teks soal ini ya, itu saya akan biar teksnya bagus ya. Di sini scale-nya akan saya ganti 0,5.
Ini 0,5. 0,5. Jadi biar resolusinya padat seperti itu. Lalu di bagian teksnya bisa dikosongi saja ya, atau bisa juga ditulis sementara kita tulis B soal. Biar kita bisa lihat seberapa besar teksnya. Lalu di sini font stylenya standar, font size-nya saja saya akan ganti. Saya besarkan sekitar 48. Oke, teksnya hilang karena kotak teksnya sangat kecil. Nah, ini nanti bisa kita besarkan. Oke, sekarang sudah muncul lagi teksnya. Saya kasih paragrafnya di tengah ya. Lalu ini juga center vertikal paragrafnya. Lalu mungkin saya warnanya, karena nanti dia akan ada di background teks yang warna putih. Jadi akan saya buat kontras, saya jadikan hitam ya. Hitam pekat di sini. Lalu setelah itu sepertinya cukup ya untuk yang soal. Untuk layoutingnya atau penataannya nanti kita menatanya akhir saja ya setelah kita siapkan semua komponennya. Jadi di sini saya punya BG image, saya di sini punya teks soal, lalu akan saya tambahkan selanjutnya adalah button ya. Jadi idenya adalah nanti di sebelah kiri ada button, di sebelah kanan ada button seperti itu. Jadi di sini saya butuh dua komponen button. Nah, di sini saya tambahkan button yang pertama dulu ya. Saya pilih yang button di sini. Oke, buttonnya karena kanan kiri gitu ya. Ini saya kasih B kiri seperti itu. Oke, komponen button ini terdiri juga di dalamnya ada komponen teks. Oke, sekarang kita akan konfigurasi yang di bagian button dulu. Jadi di sini masuk di bagian inspektornya ya. Nah, di source image ini gitu ya, sebenarnya defaultnya adalah UI sprite. Nah, tapi di sini itu ada round-nya ya, jadi ada sudutnya itu nggak menyudut gitu. Nah, ini saya pengen background tombol ini gitu ya, dia seperti model flat design. Jadi di sininya siku saja gitu. Jadi di sini kita bisa menghilangkan source image-nya. Jadi kita klik di yang bagian kanan ini ya, yang di lingkaran ini ya. Yang di lingkaran kita pilih yang none. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang dia akan jadi seperti ini. Oke, sekarang kita sudah punya button. Nah, button ini gitu ya akan saya kasih warna. Biar berbeda di sini warnanya di sini ya, yang di button kiri ini warnanya, kode warnanya adalah FF ya. FF D96 ya. Nah, jadi di sini saya tadi sudah cari warna gitu ya, sudah cari warna yang pas gitu, yang matching gitu. Nah, di sini warnanya adalah kuning seperti ini gitu ya. Oke, lalu di bagian teks. Nah, sekarang teks yang ada di dalam button seperti biasa. Saya biasanya juga kalau teks itu saya skalakan ke 0,5 dulu. Biar nanti resolusinya jadi bagus. Nah, lalu di sini teksnya boleh kita tulis misalnya B kiri gitu ya, untuk inisialisasi saja. Biar kita tahu nanti ini adalah teks dari button kiri. Lalu di bagian font size-nya di sini saya ganti sekitar 32. Kita lihat ya, ini kita gedekan teksnya. Saya gedekan text box-nya ya. Oke, sepertinya ya seperti ini dulu nggak apa. Nanti kita akan lakukan layouting ya, biar pas. Oke, lalu lagi-lagi biar teksnya kontras gini ya, teksnya akan saya kasih warna hitam yang pekat, jadi hitam yang di bawah sini. Nah, jadi biar nanti lebih kontras dan lebih terbaca teksnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat teks yang sebelah kanan. Karena kita sudah membuat teks yang sebelah kiri, maka teks yang sebelah kanan kita akan lakukan dengan cara menduplikat button ya. Kita akan lakukan dengan cara menduplikat button yang di sebelah kiri ini. Jadi kita klik kanan gitu ya, kita duplicate. Lalu di sini kita rename aja langsung di sini ya. Saya klik di sini. Lalu di bagian atas di sini saya ganti B kiri ini menjadi B kanan. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya komponen-komponen yang dibutuhkan ya.
Di sini ada background image, ada teks soal, lalu di sini ada tombol kiri dan di sini ada tombol kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan proses layouting ya. Jadi layouting ini tidak ada aturannya, yang penting proporsional saja gitu ya. Saya akan mulai dari layouting yang tombol dulu karena tombol nanti harus dibagi kanan kiri. Nah, ini tombolnya saya bisa menggunakan tools ini ya untuk moving, yang di bagian atas ini move tool. Nah, ini akan lebih enak move-nya. Tapi biasanya juga saya bisa menggunakan tools yang di sini ya, rect tool. Ini lebih fleksibel, jadi di sini saya bisa langsung buka gini tombolnya ya. Ini juga sifatnya dikira-kira aja ya teman-teman ya. Misalnya segini gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, tombol ini ada komponen teks di dalamnya. Nah, jadi kita juga harus menyesuaikan komponen teksnya. Nah, di sini jadi di sini adalah komponen tombolnya, di dalamnya ada komponen teks. Nah, untuk komponen tombolnya mungkin kita pakai di sini angkanya kita tetapkan saja, misalnya 380, kita cek seberapa. Nah, sepertinya kebesaran 370 ya. Lalu height-nya kita ganti misalnya 90. Oke. Nah, nanti yang tombol kanan gitu ya, kita langsung sesuaikan saja. Jadi biar nanti tingginya sama lebarnya sama. Jadi kita tadi set 370 sama 90 ya. Di sini width-nya 370, yang di sininya kita ganti 90. Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan saja di stage-nya ya. Diatur saja. Oke, nah kurang lebih sudah ya seperti ini hasilnya. Lalu di sini teksnya. Nah, sekarang teksnya. Nah, teks yang di sini kan tidak full ya kotaknya. Nah, ini saya akan besarkan gitu ya. Saya akan besarkan. Tapi triknya ya teman-teman ya, jangan terlalu besar. Jadi nanti biar teks itu dia nggak keluar dari kotaknya gitu ya. Dikira-kira aja, misalnya segini gitu ya. Oke, lalu teks yang selanjutnya juga akan saya sesuaikan. Nah, teman-teman bisa menekan Alt ya kalau misalnya mau proporsional. Ketika ini misalnya saya narik kiri gitu kan, yang geser cuma yang sebelah kanan saja. Tapi kalau saya tekan Alt gitu ya, nanti yang kanan sama yang kiri juga bisa geser. Oke, ini saya kembalikan. Oke, sekarang bagian tombol saya rasa sudah beres ya. Tinggal di sini kita bisa juga ngeditnya secara bersamaan. Misalnya ini kita seleksi gitu ya, pakai Shift. Lalu di sini misalnya saya mau turunkan sedikit gitu. Oke. Nah, yang bagian tombol sudah sesuai. Lalu sekarang background yang ini ya, ini background, sorry, saya ganti background text. Oke, biar sesuai. Jadi di sini ada ini background soal karena yang ini. Nah, jadi ada background soal, di sini ada teks soal. Nah, yang di sini saya besarkan dulu. Oke. Nah, di sini saya kira-kira aja misalnya segini gitu ya. Oke. Lalu sekarang teks soalnya. Nah, ini saya sesuaikan teks soalnya ya. Teks soalnya di sini saya sesuaikan saja kira-kira gitu ya, kira-kira ada di sini. Oke, sekarang dia sudah di tengah. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan proses layouting. Nah, jadi prosesnya hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti kita sudah punya tampilan ya. Tadi kita sudah punya komponen BG soal, teks soal, button kiri dan button kanan, di mana kita juga sudah melakukan layouting. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat empty ini ya, game object, create empty ini. Saya klik aja di sini, create empty. Nah, di sini saya bikin empty game object, saya kasih nama mesin game. Nah, jadi nanti game object mesin game ini tidak ada isinya gitu ya, tapi nanti di sini saya akan gunakan untuk meletakkan script yang akan kita gunakan. Nah, di sini mesin game ini saya klik di transformnya biar lebih rapi. Di sini saya reset saja biar kembali ke 0. Lalu di sini saya add component ya. Di sini saya mau bikin script namanya gameplay seperti ini ya. Terus seperti biasa new script.
Nah, terus create and add. Oke, sekarang saya sudah punya script gameplay di sini. Lalu biar rapi, kita buat folder ya di sini ya. Saya klik kanan, create folder. Nah, di sini saya buat folder script. Lalu script gameplay ini saya masukkan. Oke, sekarang script gameplay sudah ada di dalam folder script. Ini sedikit mau saya perbaiki biar lebih rapi saja. Oke. Topik yang kedua adalah inisialisasi dan konfigurasi objek game. Oke, nanti di sini kita akan menggunakan kelas yang ada di Unity. Jadi untuk melakukan deklarasi kelas seperti yang terlihat di slide ya, kita awali dengan menuliskan kelas, lalu nama kelasnya, lalu diawali dengan kurung buka kurawal, di mana nanti di dalam kelas tersebut ada atribut ya, lalu ada konstruktor ya, jadi bisa jadi ada konstruktor atau bisa jadi tidak ada menggunakan konstruktor defaultnya, lalu ada metode atau fungsi, lalu diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Untuk melakukan instansiasi kelas menjadi sebuah objek ya, itu caranya seperti yang terlihat di slide juga. Jadi nama kelasnya spasi nama objeknya sama dengan new nama kelasnya, lalu di kurung buka, lalu di dalamnya ada argumen jika menggunakan konstruktor yang kita buat sendiri. Jika kita menggunakan konstruktor default, maka argumennya bisa dikosongi. Jadi langsung kurung buka, kurung tutup, lalu titik koma. Lalu untuk melakukan instansiasi kelas menjadi sebuah lari, caranya hampir sama ya, seperti yang terlihat di slide juga. Jadi yang pertama adalah nama kelas, lalu kurung buka kotak, kurung tutup kotak, spasi, lalu nama objeknya. Nama objek ini adalah nama larinya. Sama dengan new, nama kelas, lalu kurung kotak buka, lalu di situ kita mendeskripsikan berapa jumlah array yang kita ingin buat, lalu diakhiri dengan kurung kotak tutup, lalu titik koma. Oke, kita langsung saja coba praktikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas. Nah, jadi jangan lupa di save terlebih dahulu projectnya, lalu kita buka script gameplay ini di Visual Studio. Oke, seperti biasa saya tekan dulu Ctrl KD biar scriptnya rapi di sini. Oke, lalu saya hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, lalu di sini saya akan membuat sebuah kelas ya. Di sini saya tulis di sini public class. Kelasnya namanya adalah soal cerita. Oke, soal cerita. Lalu, nah ini yang perlu diperhatikan biar nanti kelasnya kita bisa menggunakan serialize field. Jadi di awal ini kita bisa tambahkan di sini ya, pakai kotak gini. Lalu system dot ini ada typo, system dot serializable. Nah, jadi ini yang kita pilih. Nah, nanti kelasnya kita buat seperti ini. Jadi biar nanti pengisian kelasnya kita bisa lakukan di inspektor seperti itu ya. Jadi lebih mudah. Nah, kelas ini akan terdiri dari yang pertama adalah string. Di sini saya tulis public string untuk namanya teks soal ya. String teks soal. Lalu selanjutnya adalah ada public string namanya teks pilihan A. Jadi nanti untuk tombol yang sebelah kiri gitu ya. Lalu selanjutnya adalah public string teks pilihan B. Oke, nah jadi nanti tiap pilihan itu nanti akan menuju ke indeks yang lain, jadi indeks soal yang lain. Jadi di sini kita juga perlu public integer ya, kita pakai integer tujuan A. Nah, mungkin ini saya pindah di sini saja. Jadi nanti ada teks, terus lalu nanti tujuannya kemana seperti itu. Lalu yang di sini berarti public integer tujuan B. Nah, biar dapat dikonfigurasikan tadi ya, kita
harus tambahkan di sini seperti biasa serialize field. Nah, jadi biar kita bisa konfigurasikan nilainya di bagian inspector. Sini saya kasih semua. Oke, lalu kita bisa tambahkan juga di sini text area ya. Jadi biar nanti memasukkan nilainya juga kita lebih enak gitu ya. Jadi untuk yang ini teks soal, karena biasanya soalnya itu ada panjang gitu ya. Jadi di sini saya tulis 3,8 mungkin ya. Oke, jangan lupa kurung tutup kotak. Lalu selanjutnya sepertinya yang perlu ditambahkan teks area ini ada di beberapa tempat ya. Mungkin yang di sini juga karena berbasis teks ya, saya kasih seperti ini, lalu mungkin maksimalnya 5 gitu ya. Lalu yang di sini ya, pokoknya yang string gitu biar lebih enak ngeditnya, saya tambahkan seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah punya kelas ya, namanya adalah kelas soal cerita. Lalu sekarang kita akan membuat lari dari kelas ini. Ya, jadi di sini larinya juga menggunakan serialize field ya. Lalu di sini adalah tipenya. Jadi di sini tipenya adalah kelasnya soal cerita. Seperti ini. Lalu namanya paket soal sama dengan new soal cerita. Nah, kita siapkan dulu jumlah deretnya atau jumlah larinya ada 5 ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya lari ya. Ada 5 elemen di mana tiap elemennya itu adalah berisi kelas soal cerita. Dengan menggunakan library Unity Engine.ui, kita dapat mendeklarasikan user interface sebagai salah satu objek. Jadi nanti bekerja seperti layaknya sebuah variabel di script yang kita buat. Nah, untuk menggunakan library ini, kita cukup menuliskan using Unity Engine.ui titik koma di bagian atas kode program. Jadi sebelum mendeklarasikan kelas di scriptnya. Nah, pada project kali ini kita akan mendeklarasikan 2 jenis objek yang digunakan pada game yang kita buat, yaitu text dan button. Nah, strukturnya seperti yang terlihat di slide ya, jadi menggunakan serialize field, lalu spasi text, spasi nama objek. Nah, kenapa menggunakan serialize field ya? Karena nanti kita akan melakukan konfigurasi di mana objek yang digunakan ya, objek text dan buttonnya itu berada di luar script. Nah, jadi nanti di sini akan lebih mudah gitu kita mengkonfigurasinya, hanya tinggal melakukan drag and drop seperti itu. Oke, kita langsung saja lakukan praktiknya. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan komponen user interface yang kita gunakan. Sebelumnya ini saya perbaiki dulu ya, ini harusnya 3,5 biar sama dengan yang atas. Oke, di sini saya menggunakan library Unity Engine.ui ya. Lalu di bagian ini ya, bisa di sini saya menggunakan serialize field. Lalu di sini saya akan membuat objek teks ya. Terusnya muncul. Nah, di sini sudah muncul teks. Namanya adalah teks soal, biar beda saya pakai tx ya. Tx soal. Lalu saya bikin lagi. Kali ini masih teks juga ya. Di sini saya tulis teks btn kiri. Lalu di sini saya bikin teks lagi, namanya tx btn kanan. Lalu di sini saya akan membuat komponen yang lain ya, button. Hanya nanti kita akan mencoba untuk menukar posisi buttonnya. Jadi biar jawabannya itu nggak monoton, misalnya untuk jawaban A itu di sebelah kiri terus, atau jawaban B itu di sebelah kanan terus, seperti itu. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menukar posisinya. Nah, ini saya siapkan namanya
gini aja, btn kiri, button kiri. Lalu saya bikin juga untuk yang button kanan. Oke, untuk konfigurasinya nanti kita lakukan setelah kita menulis semua kode yang dibutuhkan ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi. Jadi inisialisasi ini akan bekerja ketika game dijalankan. Nah, di sini saya punya membuat variabel global dulu ya. Saya tulis namanya index. Saya kasih nilai 0. Oke, lalu di void start, karena void start ini nanti yang akan dilakukan ketika game ini dijalankan. Nah, di sini saya akan menuliskan soal yang pertama. Jadi di sini saya tx soal, nah dot text sama dengan soal yang pertama itu berarti saya ngambil dari deret paket soal indeks ke 0 ya, karena dari 0 ya indeksnya. Dot saya ambil di sini teks soal, berarti di sini saya tulis teks soal. Nah, di sini muncul. Oke. Nah, selain teks soal, saya juga butuh untuk menampilkan teks mana tadi ya? Teks pilihan A. Oke. Nah, teks pilihan A itu nanti akan saya letakkan di yang tx btn kiri. Jadi di sini dot text. Oke, di sini saya tulis sama ya larinya. Paket soal indeks ke 0. Nah, di sininya teks pilihan A. Oke, jadi yang ini ya teks pilihan A, berarti yang di bawahnya teks pilihan B. Nah, ini tinggal saya copy paste saja. Di sini saya sesuaikan ya. Di sini adalah tx btn kanan dot text, paket soalnya sama ke 0, lalu di sini adalah teks pilihan B. Oke, nah di sini kita sudah punya inisialisasi yang dilakukan ketika nanti game ini dijalankan. Jadi ketika dijalankan dia akan menampilkan ya di komponen teks ini adalah paket soal ke 0 adalah teks soal dari paket soal ke 0. Nah, nanti dia akan menampilkan di teks untuk button kiri itu adalah teks pilihan A dari indeks ke paket soal indeks ke 0. Lalu untuk di teks button ya, teks untuk yang button sebelah kanan dia akan menampilkan teks pilihan B dari indeks dari paket soal indeks ke 0. Nah, jadi seperti itu. Lalu jika sudah, kita bisa melakukan proses sepertinya void update ini tidak kita gunakan, jadi bisa kita hapus dulu ya. Oke, nah sementara ini kita sekarang lakukan konfigurasi di bagian inspektornya. Jadi kita ini jangan lupa di save, lalu kita kembali ke Unity. Oke, di Unity sekarang kita klik mesin game ya, di sini komponen mesin game. Lalu kita lihat di bagian inspektornya. Nah, di sini sudah ada beberapa konfigurasi ya, atau beberapa pilihan konfigurasi. Yang pertama adalah teks soal. Nah, teks soal ini berisi komponen teks. Lalu sekarang kita buka di sini ya. Di sini ada teks soal. Nah, ini kita drag aja ke sini. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. Cara yang kedua yaitu klik yang lingkaran di sebelah kanan ini. Nah, lalu kita cari ya di bagian ada assets, ada scene. Kita cari di bagian scene yang sesuai gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini, teks. Oke. Nanti akan secara otomatis masuk. Tapi ini beberapa komponen itu kadang memiliki kesamaan nama. Contohnya ini ya, teks. Karena di dalam BTN, di dalam B kiri ini ada teks, di dalam B kanan juga ada teks. Nah, jadi untuk meminimalisir kesalahan kita lakukan aja menggunakan cara yang drag and drop ini. Nah, jadi button kiri teksnya kita tempelkan di sini, terus teks yang button kanan kita tempelkan di sini. Lalu untuk yang komponen button gitu ya, itu harus objeknya button. Kalau misalnya kita nyoba masukkan teks nanti dia nggak akan bisa tuh. Nah, jadi di sini button itu adalah yang B kiri ini. Oke,
Saya klik mesin game lagi. Nah, di sini saya klik, saya drag ke sini. Oke, ini untuk yang BTN, untuk yang B kiri ya, kita masukkan, kita kenali biar nanti di script dia dikenali sebagai BTN kiri. Lalu yang B kanan, nanti dia di script akan dikenali sebagai BTN kanan. Nah, setelah bagian ini selesai gitu ya, sekarang kita masuk ke bagian paket soal. Nah, di sini kita tutup aja ya, biar, ini yang kita tutup biar kelihatan. Nah, di paket soal ini bisa kita buka. Nah, isinya adalah array, karena tadi array dari elemen soal gitu ya, dimana tiap elemen itu terdiri dari, nah di sini, jadi nanti ini kita bisa sesuaikan di sini ya, kita mau berapa paket soal. Di contoh ini saya hanya menggunakan 5 gitu ya, jadi cukup 5. Lalu di sini nah ini ada isian atau yang perlu kita isikan gitu ya untuk tiap elemennya. Nah, di elemen 1 ini nanti ada teks soal, kita masukkan teks soalnya apa, lalu teks untuk pilihan A, lalu tujuan A. Jadi tujuan A itu nanti adalah kalau misalnya nanti player atau pemain memilih teks ini, dia akan lari ke array index keberapa, seperti itu. Nanti ini berhubungan dengan plot cerita yang kita buat. Oke, sementara saya akan nampilkan plot cerita sederhana yang sudah saya buat. Oke, ini adalah plot cerita sederhana yang saya buat ya. Di sini saya buat di sini nomornya. Nomor ini akan mewakili indeks dari tiap plot cerita. Oke, di sini saya punya 0 sampai 4 ya. Berarti ada 5 plot cerita. Nah, di sini adalah isi ceritanya ya. Jadi kalau di situ adalah teks soalnya. Di sini ada ceritanya, lalu di sini ada pilihan A. Itu mewakili tombol A ya, atau tombol sebelah kiri. Nah, ini adalah teksnya. Lalu di dalam kurung ini adalah tujuannya. Jadi cara kerjanya adalah jika saya pilih A, maka saya akan berpindah ke plot 1 seperti ini. Jika saya memilih jawaban B, maka saya akan berpindah ke plot 4 seperti itu ya. Nah, sama juga di sini untuk yang di indeks 1 ya, ada teks soalnya. Lalu di sini adalah teks untuk jawaban A, terus lari ke plot, ini adalah tujuannya ke plot 2. Berarti kalau saya pilih pilihan A akan ke plot 2. Nah, kalau saya pilih pilihan B, saya akan loncat ke plot yang ketiga. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini saya punya gambaran sederhana dari plot-plot yang sudah saya buat tadi. Jadi dari 0 itu dia bisa ke plot 1 atau langsung ke plot 4. Di mana plot 4 ini nanti itu adalah kondisi akhirnya atau game overnya gitu ya. Game overnya. Atau nanti bisa ada beberapa kondisi. Jadi bisa mungkin memenangkan atau misalnya ceritanya ada beberapa ending gitu ya. Bisa ending 1, ending 2, ending 3 atau bisa game over gitu ya. Nah, di sini dari plot ke 0 saya bisa ke plot 1 atau bisa ke plot ke-4 gitu ya. Dari plot 1 saya bisa ke plot 2, lalu saya bisa plot ke-3. Nah, dari plot 2 saya hanya bisa ke plot ke-3 seperti itu ya. Ini bisa juga dibuat seperti ini. Jadi nanti ini meskipun berpisah gitu ya, nanti ujung-ujungnya akan sampai ke plot 3, bisa jadi seperti itu. Jadi nanti tergantung kreativitas kita dalam membuat plot, karena ini sederhana ya, jadi mungkin loncatan-loncatan plotnya hanya seperti ini. Nah, sekarang yang harus saya lakukan adalah saya akan memindah teks ini gitu ya, teks ini ke bagian Unity. Nah, jadi di teks ini adalah masukkan ke bagian soalnya, terus ini adalah masukkan ke bagian pilihan 1, lalu di sini masukkan ke bagian tujuan. Nah, lalu yang di sini nanti dimasukkan ke pilihan 2 gitu ya, atau pilihan B, pilihan sebelah atau di BTN kanan tadi ya. Nanti di sini adalah tujuannya. Oke, jadi sekarang kita kembali lagi ke Unity dan kita lakukan input cerita ini gitu ya di inspektor mesin game tadi. Oke, sekarang semua paket soalnya sudah saya masukkan, bisa dilihat di sini ya, ada teks soal, pilihan A, tujuan A, pilihan B, tujuan B. Dan ini sudah saya lakukan untuk kelima plot yang sudah saya buat tadi. Topik yang ketiga adalah kondisional. Di bagian ini nanti kita akan melakukan penulisan kode program yang dibutuhkan agar game kita dapat berjalan. Oke, langsung saja kita tulis kode programnya. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi tombol. Langsung saja di sini ya. Saya buat public void
Nama fungsinya adalah f pilihan. Di sini saya menggunakan satu argumen string agar nanti fungsi ini dapat digunakan oleh kedua tombol ya. Jadi nanti tinggal kita bedakan saja. Misalnya kalau misalnya tombol A itu nanti ID-nya A, kalau tombol B nanti ID-nya adalah B. Oke, nah di sini kita pakai percabangan ya. Jadi kalau ID-nya itu adalah A gitu ya. Nah, ini berarti tombol A. Nah, kalau tombol A berarti di sini indeks saat ini gitu ya akan diisi dengan paket soal ya. Paket soal dari indeks tujuannya. Jadi di sini tujuan A. Oke, lalu jika ID-nya B gitu ya, else if di sini seperti ini. Nah, kalau di sini ID-nya B, maka indeks saat ini ya akan diisi dengan nilai paket soal indeks saat ini ya, indeks saat ini di tujuan B. Nah, jadi kalau kita ini kita ibaratkan klik tombol kiri gitu ya, maka dia indeksnya akan diganti dengan indeks dari tujuan yang kiri gitu. Jadi tombol kiri itu tujuannya kemana gitu. Jadi nanti tujuannya kemana, lalu tujuan yang dituju itu akan masuk ke indeks. Cara kerjanya seperti itu. Lalu di sini jangan lupa setelah kita merubah nilai dari indeks gitu ya, kita harus menampilkan teks ya. Kita harus mengupdate teks yang ada gitu ya. Nah, di sini saya tulis tadi ya, ini komponen soalnya .text sama dengan paket soal. Nah, di sini indeks. Nah, jadi indeks ke indeks gitu ya, karena kan indeksnya sudah update ini. Terus di sini .text soal. Oke, berarti saya juga harus melakukan update terhadap teks btn kiri. .text sama dengan paket soal indeks yang terbaru saat ini .text pilihan A. Oke, saya juga harus melakukan update terhadap teks di button yang kanan. Oke ya. Nah, yang di sininya teksnya yang dimunculkan adalah teks pilihan B. Oke, nah ini adalah fungsi tombolnya ya. Nanti kita akan melakukan pengembangan dari fungsi yang sederhana ini. Oke, sementara ini fungsi tombolnya sudah bisa digunakan. Nah, kita kembali ke Unity untuk melakukan konfigurasi untuk tombol B kiri dan B kanan. Oke, di Unity kita cek di ini ya, di BTN kiri. Ini saya tutup dulu. Di B kiri ya, sorry, di B kiri. Lalu seperti biasa di bagian bawahnya ini saya tutup dulu. Di bagian sini ya ada on click. Nah, ini kita plus saja. Lalu objeknya kita pilih ya, ada di scene. Tadi scriptnya kita taruh di mesin game di sini. Nah, jadi ini kita seleksi, kita double klik. Nah, lalu kita cari fungsinya. Tadi fungsinya ada di script gameplay. Ya, di sini lalu harusnya muncul nih F pilihan string. Jika fungsinya tidak muncul, ada kemungkinan tadi Anda belum melakukan save di Visual Studio-nya. Jadi jangan lupa untuk di save dulu sebelum pindah ke Unity. Oke, karena ini B kiri ya, ini B kiri. Di sini namanya B kiri, maka di sini argumennya saya akan isi A. Oke. Lalu hal yang sama juga saya lakukan di yang B kanan. Sekarang kita ke B kanan. Saya tambahkan di sini fungsinya. Lalu saya cari di bagian scene di mesin game ya. Lalu di sini fungsinya saya cari di script gameplay. Lalu di sini F pilihan. Nah, di sini saya isikan argumennya B. Oke, jadi sekarang saya sudah punya B kiri dan B kanan.
button kiri dan button kanan, di mana yang membedakan adalah argumennya. Untuk B kiri argumennya A, untuk B kanan argumennya B. Oke, sekarang sebenarnya game kita sudah bisa dijalankan ya. Oke, sekarang saya akan coba menjalankan gamenya. Di sini saya akan maximize on play. Nah, di sini ada maximize on play. Lalu saya akan jalankan gamenya. Oke, sudah muncul. Ini adalah indeks ke-0. Pagi ini sangat cerah, sinar matahari tidak menyengat seperti biasanya, bla 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 bla. Di sini ada dua pilihan. Oke, sepertinya tidak hari ini, itu harusnya masuk ke indeks keempat ya, game over. Sekarang kita coba, kita klik. Oke, masuk ke game over. Oke, kita kembali ke awal lagi. Kita coba sekarang melakukan ini ke yang plot 1. Ya, aku sangat siap sekali. Sekarang kita pilih. Oke, sekarang kita sudah masuk ke plot 1. Nah, ada dua pilihan, singa itu terdiri pulas atau aku harus mengendap-endap agar tidak membangunkan singa tersebut. Sekarang saya coba yang ini. Oke. Lalu muncul plot ceritanya, oh tidak, singa itu terbangun. Sekarang dia melihat dengan penuh amarah ke arahku, bla 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 bla. Lalu di sini saya ada dua pilihan ya. Misalnya saya bersembunyi di tumpukan semak belukar, saya klik di sini. Oke, muncul plot selanjutnya. Nah, ini kedua plot ini sebenarnya masuk ke plot keempat ya, atau ke plot game over. Oke, nah masuk ke plot yang game over. Nah, di sini bisa kembali ke awal atau kembali ke cerita sebelumnya. Tapi di tombol untuk kembali ke cerita sebelumnya ini kita belum buat fungsinya ya. Jadi kalau diklik, nah dia masih kembali ke awal. Ini adalah awal. Oke, sekarang kita akan melakukan ini ya, pengembangan kode agar dapat kembali ke indeks sebelumnya atau ke plot sebelumnya atau ke cerita sebelumnya. Nah, trik yang akan kita gunakan adalah sebelum kita mengupdate indeks gitu ya. Jadi nilai indeks ini harus kita backup. Jadi kita harus punya satu variabel di sini ya. Saya buat variabel global yang untuk menyimpan indeks yang sebelumnya. Jadi di sini saya tulis saja indeks sebelumnya. Saya inisialisasi dengan nilai 0 dulu. Lalu setiap kita akan mengupdate indeks gitu ya, kita harus simpan nilai indeks ini ke indeks sebelumnya. Jadi seperti ini. Sama dengan indeks. Nah, setelah kita simpan nilainya atau kita masukkan nilainya ke indeks sebelumnya, baru kita update variabel indeks. Nah, yang di sini juga sama ya. Sama dengan indeks. Oke. Lalu di akhir cerita gitu ya. Di akhir cerita kita juga mungkin bisa mengenali bahwa ini ceritanya ini adalah masuk ke game over gitu. Jadi mungkin kita bisa kasih kesempatan pemain untuk kembali ke cerita sebelumnya biar nggak masuk ke kondisi game over. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengenali kondisi game over itu adalah kalau di set cerita ini gitu ya, game over itu ada di lari yang terakhir gitu ya, dimana kalau misalnya larinya itu ada 5 gitu ya, jadi kalau panjang larinya itu adalah 5, berarti game over ini pasti ada di lari ke 0 gitu ya, ke indeks ke 0, lari indeks ke 0, karena indeksnya dimulai dari indeks keempat maksud saya ya, karena indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 4 gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan mengenali if ya, indeks, ini saya bikin seperti ini dulu strukturnya. Indeks itu sama dengan lalu nama larinya paket soal dot length ya -1, karena kan di sini panjang larinya itu adalah 5, berarti indeks terakhirnya adalah 4, jadi kita kurangi 1 ya, -1. Nah, nanti dia tombol ini akan menjadi tombol ke cerita sebelumnya. Nah, jadi di sini indeks, nah, nggak kita update ke angka baru gitu atau ke indeks baru, tapi kita update ke indeks sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu tinggal di sini di bagian else gitu ya. Kalau nggak gitu, baru kita masukkan yang ini gitu. Jadi nanti dia akan ngecek sudah sampai di indeks terakhir atau tidak gitu ya. Oke, sepertinya perubahan kodenya cukup ini ya, sepertinya ini sudah cukup. Nah, sekarang jangan lupa di save, langsung kita coba jalankan di Unity-nya.
Oke, langsung saja kita coba kita jalankan. Oke, saya akan mengikuti plot ceritanya ya. Di sini saya akan pilih ya, aku sangat siap. Nah, sekarang masuk ke plot yang pertama ya. Tadi plot ke-0, ini plot yang pertama. Di sini saya mau langsung loncat plot ketiga saja ya di sini. Nah ini ya, diingat-ingat ini adalah plot ketiga. Alhamdulillah akhirnya aku bisa selamat dari singa yang aku temui. Bla 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 gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba karena keduanya ke kondisi game over gitu. Jadi bebas saja saya milih yang tombol kiri atau tombol kanan. Saya coba yang di tombol kanan. Nah, masuk ke game over. Nah, di sini saya akan kembali ke cerita sebelumnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke plot ketiga ya di cerita sebelumnya. Nah, jadi di sini ada kesempatan untuk pemain memilih jalan cerita lain atau jalur cerita lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi gitu ya untuk menukar posisi tombol. Jadi biar gamenya nanti lebih dinamis gitu ya, dimana tombolnya itu nggak bisa ketebak yang kanan atau yang kiri seperti itu. Nah, untuk itu kita akan buat di sini ya. Kita akan memanfaatkan komponen di sini ya, komponen button yang kita buat tadi di awal. Oke, ada dua, BTN kiri dan BTN kanan. Oke, nah di sini saya akan memanfaatkan fitur random, di mana nanti saya akan merandom dua angka gitu ya, 0 dan 1. Nah, nanti ketika pilihannya ke 0, berarti dia akan tetap posisinya seperti yang kita coba tadi. Tapi ketika randomnya keluar nilai 1 gitu ya, maka mereka akan bertukar tempat. Nah, jadi di sini saya juga akan membuat dengan menggunakan percabangan seperti ini. Nah, di sini saya mau mengenerate random. Ya, jadi ini fungsi random. Nah, di sini saya random dua angka, jadi saya terus di sini 0,2. Nah, jika random range sama dengan 1, nah, kalau misalnya hasil randomnya itu menunjukkan angka 1 gitu ya, maka dia akan bertukar, posisinya akan bertukar. Nah, untuk menyimpan posisi saat ini gitu ya, jadi nanti kita akan membutuhkan satu variabel untuk menyimpan sementara posisi dari salah satu tombolnya. Nah, kita gunakan tipe data vektor. Nah, kita akan menggunakan vektor 2 saja karena ini 2 dimensi. Nah, di sini saya akan menyimpan posisi A gitu ya. Lalu bagaimana saya mendapat nilai dari posisi A? Itu adalah saya menggunakan tadi BTN ya, BTN kiri gitu ya, karena A itu yang sebelah kiri. Lalu saya cari di sini ada namanya transform ya, dot transform, lalu dot position di sini. Nah, jadi baris perintah ini itu maksudnya adalah posisi dari BTN kiri itu saya simpan di variabel posisi A gitu ya. Lalu nanti di sini BTN kiri, namanya BTN kiri ya. Bentar, saya pastikan dulu ya. Oke, BTN kiri dan kanan ya. BTN kiri dot transform dot position gitu ya. Saya akan masukkan posisi dari BTN yang kanan, button yang kanan. BTN kanan dot transform dot position. Nah, ini jadi kita pakai caranya seperti menukar nilai dari dua variabel ya. Nah, jadi yang di sini nanti tinggal BTN kanan ya, dot transform dot position. Nah, kita masukkan nilai yang tadi disimpan. Jadi posisi. Nah, oke, jadi nanti kalau misalnya muncul ini gitu ya, muncul angka 1 dari nilai yang kita random tadi gitu ya, nanti akan bertukar gitu. Kalau enggak ya dia posisinya tetap. Oke, jangan lupa di save ya, di save lalu kita akan coba di Unity-nya apakah fungsi ini bekerja atau tidak. Oke, di Unity-nya langsung saja kita jalankan aplikasinya. Oke, ini masih belum teracak ya. Oke, saya klik di sini. Oke, ini juga masih belum teracak ya, karena yang tertidur pulas tadi memang di sebelah kiri.
Nah, ini juga belum teracak ya. Belum muncul randomnya. Ini juga belum muncul ya. Nah, ini juga kembali ke awal. Kita coba kembali ke cerita sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Tadi yang memakan apel tersebut itu ada di sebelah kiri. Kita coba lagi ya. Kita pastikan aku akan memakan apel itu apakah berpindah tempat atau tidak. Oke, kembali ke cerita sebelumnya. Nah, dia sudah bisa berpindah tempat. Berarti di sini sudah dinamis ya. Jadi tombolnya bisa berpindah-pindah. Nah, bahkan ini juga sudah berpindah nih ya. Kembali ke awal tadi ada di sebelah kiri ya. Sekarang sudah berpindah ke sebelah kanan. Oke, berarti script yang kita buat atau kode yang kita buat tadi sudah bisa berjalan. Random range adalah perintah yang digunakan untuk mengenerate nilai acak. Jadi struktur kodenya adalah biasanya kita letakkan di sebuah variabel ya. Jadi variabel sama dengan, nah ini adalah scriptnya, random.range, lalu kurung buka, nilai minimal, koma, nilai maksimal, kurung tutup, titik koma. Nah, nilai minimal di sini bersifat inklusif, jadi nanti akan ikut teracak. Sedangkan nilai maksimal itu bersifat eksklusif, jadi tidak ikut teracak. Kalau dicontohkan gitu ya, contohnya di sini adalah random.range 0,10, maka akan mengenerate nilai random antara 0 sampai 9. Jadi karena 0 bersifat inklusif akan ikut diacak ya, jadi ada kemungkinan untuk muncul angka 0. Namun yang maksimal atau yang 10 di sini itu tidak ikut teracak, jadi tidak akan mungkin muncul angka 10. Oke, langkah terakhir dari praktik kita pada pertemuan ini adalah kita akan mencoba membuild project yang sudah kita buat. Oke, caranya adalah file, di sini ada build setting ya, kita pilih. Lalu di scenes in build-nya itu tadi ini ada default scene ya, sample scene, ini kita hapus saja, remove selection. Lalu kita masukkan scene yang tadi kita buat. Nah, di sini ya, di sini ada text based game. Nah, ini kita kebetulan hanya membuat satu scene tadi ya. Lalu di sini platformnya ya, di sini saya akan menggunakan platform standalone ya. Di sini sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows. Di sini saya arsitekturnya adalah yang 64 bit. Lalu konfigurasi selanjutnya kita masuk ke player setting ya. Di sini ada company name, ini bisa kita ganti. Misalnya saya ganti Gal Studio gitu ya. Lalu ada product name-nya, lalu ada version-nya. Nah, biasanya saya melakukan konfigurasi, bisa juga nanti ditambahkan icon ya. Biasanya saya melakukan konfigurasi di sini nih, full screen mode-nya ya. Full screen mode-nya kita ganti ke Windows ya. Nah, ini screen width sama height-nya dibiarkan saja, tapi di resizable Windows ini saya centang. Jadi nanti ini resolusi defaultnya, tapi nanti kita bisa kecilkan atau kita bisa besarkan window-nya seperti itu. Oke, kalau sudah saya close. Nah, kembali ke sini ya, ke build setting ini. Nah, sekarang kita langsung klik saja tombol build. Nah, di sini jangan membuild project itu di folder yang sama dengan folder kita buat project. Nah, di sini kan ini ya. Nah, saya tadi buat projectnya di latihan 10. Nah, saya biasanya bikin folder gitu ya di luar folder project tadi. Di sini saya bikin folder namanya builds. Nah, jadi nanti di sini kumpulan builds gitu ya, atau project-project yang sudah saya build. Nah, di sini saya akan buat folder khusus untuk builds di latihan 10 ini. Jadi saya tulis saja misalnya foldernya latihan 10. Oke, lalu saya klik foldernya, saya select foldernya. Nah, nanti otomatis akan membuild. Nah, tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, setelah prosesnya selesai gitu ya, sekarang sudah ada file aplikasi ya di folder latihan 10 ya, di folder builds latihan 10 ada latihan 10.x ya, executable. Nah, karena tadi saya memang membuild ke platform Windows. Nah, sekarang kita coba aja buka, double klik di sini. Nah, ini adalah aplikasi yang tadi kita buat. Jadi ini bisa saya full screen di sini. Nah, seperti ini. Ya, tinggal bisa kita gunakan aplikasinya. Oke. Nah, di sini kita bisa kembali ke cerita sebelumnya, dan ini juga sudah bisa merandom ya posisi tombolnya. Jadi kembali ke awalnya di sebelah kanan. Oke, ini adalah ke cerita sebelumnya, dan ini kembali ke awal.
Oke, sekarang kita masuk ke topik keempat, yaitu tantangan mandiri. Buat text-based game ringan atau text-based game sederhana dengan menggunakan minimal 15 plot. Lalu ubah tampilannya, jadi diupayakan untuk menggunakan background gambar atau teks yang unik. Jangan sederhana seperti contoh pada praktik yang kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Minta teman atau saudara Anda memainkan game tersebut, lalu ambil gambar ketika mereka sedang memainkan game tersebut. Nah, kemudian minta juga mereka untuk memberikan tanggapan terhadap game yang telah Anda buat. Oke, detail penugasan ini dapat Anda lihat di Google Classroom. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap kalimat tahmid, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.